Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang ketika di hari ini kita berjumpa lagi. Jumat 21 November 2025, saya percaya tentu ada sukacita bagi kita untuk menikmati hari berkat Tuhan di saat ini. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa pemilik kehidupan kami. Ketika sampai saat ini Engkau masih menganugerahkan kehidupan, waktu dan kesempatan bagi kami pribadi lepas pribadi. Sehingga sebelum kami memulai setiap rangkaian aktivitas kami di tengah-tengah kehidupan ini, kami rindu untuk dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Yang tentu lewat firman-Mu ini menuntun mengarahkan langkah hidup kami untuk kiranya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami pergi dan berada. Oleh karena itu mari curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga firman-Mu ini mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami. Lebih dalam daripada itu, kami memohon ampun akan setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita membuka dalam Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 46. Kita akan membaca ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Mazmur 46 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata, "Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api." Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita di hari ini, pergilah dan pandanglah pekerjaan Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pergilah ini adalah suatu perintah untuk bergerak maju atau berjalan. Dan kata pandanglah ini menunjuk pada penglihatan yang tetap dan agak lama. Sehingga dua kata ini memunculkan pertanyaan, kemana harus pergi dan apa yang dilihat? Nah, pemazmur di ayat 9 dan 10 ini mengarahkan pandangan serta berjalan ke arah Dia yang adalah Tuhan Allah yang dimana telah melakukan pekerjaan sebagai wujud cinta kasih-Nya kepada umat kepunyaannya. Nah, ayat 9 dan 10 ini merupakan suatu perintah untuk pergi dan melihat pekerjaan Tuhan Allah yang menghentikan perang dan mengalahkan kekuatan-kekuatan yang dimana seringkali diandalkan oleh manusia untuk menghancurkan kehidupan yang dikiaskan seperti busur panah, tombak, dan kereta perang. Nah, itu semua justru tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Allah yang berkuasa memusnahkannya. Karena betapa banyak yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah untuk memusnahkan kekuatan-kekuatan yang menghancurkan kehidupan manusia. Karena Dia melakukannya, karena Dia adalah sumber kehidupan yang dimana memberi dan memelihara kehidupan manusia. Oleh karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, firman hari ini mau mengajak kita untuk kiranya kita selalu melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Allah yang telah dilakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena Dia telah memusnahkan kekuatan-kekuatan yang diandalkan manusia untuk menghancurkan kehidupan. Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk mau melakukan dan memohonkan kekuatan dari Tuhan Allah agar supaya kita dapat memelihara
kehidupan dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya, serta kita memelihara kehidupan kita untuk orang lain. Demikian pula kita diajak selalu untuk mengandalkan Tuhan Allah sebagai satu-satunya yang berkuasa dan berdaulat dalam pekerjaan kehidupan kita setiap hari. Kiranya dalam kehidupan ini kita selalu berpegang pada kasih Kristus sebagai kota benteng kita. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari saat ini kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia yang masih Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami memohon pertolongan Tuhan selalu berlaku dalam hidup kami. Dalam setiap tapak aktivitas yang kami lakukan, biarlah kiranya perlindungan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, menolong kami, memampukan kami untuk melewati setiap kehidupan ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan firman-Mu yang boleh kami terima di saat ini, biarlah itu boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, sehingga tentu kami mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih banyak Tuhan. Senantiasa Engkau memberkati bagi kami semua. Dimanapun kami berada, apapun yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami memohon berkat Tuhan, kami memohon penyertaan Tuhan menuntun kami dalam setiap pekerjaan, usaha, pendidikan, aktivitas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami memohon biarlah kiranya juga kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami dalam setiap hal yang akan kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan memberkati kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Biarlah semua ada dalam pemberkatan tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal, Engkau memberkati untuk anggota jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan kehidupan, tantangan, kesulitan. Kami memohon biarlah penyertaan belas kasihan Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan mereka, bagi mereka yang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun dalam pemulihan di rumah. Biarlah kiranya Engkau melawat, Engkau memberikan kesembuhan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Dan lewat semuanya itu, damai sejahtera dan sukacita iman akan kami terima dan kami nikmati ketika Tuhan berkenan atas semuanya itu. Pun bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam syukur sukacita, baik hari ulang tahun pribadi pun hari ulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap syukur sukacita mereka semua. Dan biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kekal, senantiasa Engkau memberkati gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, khususnya bagi kami yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Tuhan memberkati roda pelayanan kami di saat ini, setiap rencana program yang nantinya akan berjalan, biarlah pemberkatan Tuhan berlaku atas semuanya itu. Tuhan memberkati untuk pelayan khusus yang ada, yang di dalamnya ada penatua, ada diaken, ada para pendeta, bahkan setiap komisi kerja yang ada. Tuhan memberkati tugas kerja pelayanan yang mereka jalankan, khususnya di dalamnya ada komisi multimedia. Biarlah kiranya setiap hal yang mereka lakukan itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya itu. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami yang berdoa, seluruh harapan, kerinduan kami, bahkan rencana hidup kami di sepanjang hari ini, esok dan seterusnya. Kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.